Itu Lesti Bilar umrohnya bersama Ustadz Subki. Masa Ustadz Subki tidak paham kalau misalnya itu umrohnya tidak boleh atau melanggar hukum fikih? Ini saya jawab. Islam ini mudah kok, masa suaminya mukul begitu masih berlaku sebagaimana kalau suami itu baik-baik? Ya, Islam itu mudah, tapi tidak semudah seperti yang kamu terka-terka. Oh, masak-masak. Kalau agama ini pakai masak-masak, nanti seperti chef. Masa ini nggak ada, agama itu nggak masak-masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Urusan-urusan kita di dunia mudah, urusan-urusan di akhirat kita juga mudah. Amin Allahumma amin. Saya membuat konten tentang umrohnya Lesti Bilar. Lalu saya lihat banyak sekali komentar-komentar yang saya kira harus saya jawab, walaupun saya tidak perlu tampilkan satu persatu. Yang pertama, ada komentar yang ini menarik, yaitu itu Lesti Bilar umrohnya bersama Ustadz Subki. Masa Ustadz Subki tidak paham kalau misalnya itu umrohnya tidak boleh atau melanggar hukum fikih? Nah, ini saya jawab. Yang pertama, saya tidak pernah bilang kalau umrohnya Lesti itu positif tidak boleh, positif melanggar hukum fikih, positif melanggar hukum syariat. No, saya tidak bilang begitu. Saya menggunakan narasi syartiyah, yaitu apabila, berarti tidak ada ketetapan hukum. Apabila umrohnya Lesti posisinya adalah dia masih sebagai istri, kemudian dia tidak izin atau bahkan tidak diizini, tanpa izin umroh, maka tidak boleh, karena umrohnya bukan umroh wajib. Ini jangan diprotes, ini hukum ijma ya. Ijma, kamu jangan protes konsensus ulama. Satu ya, jadi jelas. Kalau tidak seperti ini, berarti konsep ini nggak relevan untuk Lesti. Clear kan? Sederhana. Misalnya sudah izin sebelumnya, itu umroh kan sudah lama direncanakan. Sebelumnya ketika daftar Bilar mengizinkan, berarti tidak masuk kepada yang saya bicarakan. Selesai. Bisa jadi Ustadz Subki ini dengan keadaan seperti yang pertama ini, ternyata sebelumnya sudah ada kesepakatan, jelas izin dong, namanya kesepakatan ya, atas pengetahuan suaminya daftar umroh. Artinya kan sudah izin, itu namanya. Sudah tahu kapan berangkatnya. Selama Lesti Bilar ini tidak menarik izinnya, ya, tidak rujuk dari izin itu, artinya tetap tidak ada kalimat setelahnya bahwa kamu tidak boleh, berarti sudah diizini, berarti keluar dari ini. Maka wajar Ustadz Subki menerima Lesti ini umroh. Sederhana Pak ya. Jangan kamu berpikir saya itu ingin menyerang Lesti. Apa kepentingannya? Saya hanya ingin bicara hukum fikih. Karena momennya ini sedang viral. Semakin saya bicara dan dikaitkan dengan kasus ini, kamu tonton, jadi kamu banyak. Hukum fikih yang saya sampaikan itu menjadi lebih banyak disimak orang. Itu kan cara saya saja ya. Ya kamu bilang pantos ya boleh lah ya. Tidak apa-apa ya. Yang penting banyak yang menonton bahwasannya mungkin kan tidak tahu sebelumnya. Mentang-mentang berantem, tiba-tiba si istri pergi seenaknya ke satu tempat tidak izin suaminya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau mau keluar itu tetap harus izin suami, walaupun sedang berantem, selama belum talak. Nah ini ya. Itu ya pertanyaan pertama ya, sudah clear ya. Yang kedua, katanya kan sudah talak satu, sudah cerai gitu. Nah, saya jawab, kalau sudah talak, sebetulnya sudah pernah saya singgung sebelumnya, cuma saya pertegas di sini. Kalau memang sudah talak dan talak satu, itu namanya talak roj'i. Talak roj'i itu selama belum berlalu masa iddah, tidak perlu akad lagi. Cuman si suami ini ngomong sama istrinya, kamu istri saya lagi, itu sudah sah lagi suami istri ya. Biar kamu paham apa itu talak roj'i dan apa itu iddah. Jadi kamu ditalak hari ini oleh suaminya, Kak, saya talak kamu, talak satu. Besoknya suaminya mau balik lagi, itu tidak perlu akad di depan penghulu lagi, tidak perlu saksi lagi, cukup kamu istri saya lagi, sudah kembali sebagai suami istri. Kecuali kalau ini setelah talak satu terlewat masa iddahnya, misalnya bulan keempat,
Maka tidak boleh lagi kamu istri saya, tidak boleh, harus akad lagi, harus ada mahar lagi, itu ya. Jadi talaknya itu kalau masih seperti Lesti misalnya ditalak ketika pertengkaran itu, lalu besoknya umroh atau beberapa hari setelahnya umroh, ini kan masih masa iddah. Iddahnya talak raj'i menurut ulama madhab Imam Ahmad, madhab Syafi'iyah itu sama dengan istri yang belum ditalak dalam masalah seperti ini. Artinya tetap tidak boleh keluar tanpa izin suami. Ya, itu Imam Nawawi jelas mengatakan, ya tidak perlu saya baca kitabnya ya. Artinya karena kewajiban suami kepada istri yang ditalak itu, talak raj'i ya, talak satu selama masa iddah itu masih sama ketika dia masih sebagai istri sahnya, artinya masih wajib diberi nafkah, maka hak-hak yaitu tidak boleh keluar tanpa izin itu juga masih berlaku. Itu ulama membahas. Tetapi kalau mau ikut mazhab yang lain, ada ya. Banyak dalam fikih itu banyak ya. Saya sangat berhati-hati. Apa yang masih ada peluang perbedaan pendapat, saya sampaikan. Misalnya mau ikut mazhab Imam Hanafi misalnya, atau sebagian dari pendapat mazhab Hambali, itu kalau orang sudah talak walaupun talak satu itu maka dia sudah posisi iddah, sehingga ketika dia larangan untuk keluar sudah tidak berkaitan dengan izin suaminya. Itu dianggap sama dengan orang yang suaminya meninggal. Tidak ada toh orang suaminya meninggal terus untuk keluar harus izin suaminya nggak ada. Ya. Tetapi ada larangan keluar bagi dia, itu berkaitan dengan hakullah kepada orang yang beriddah. Artinya dia sedang beriddah, maka ada hak Allah yang harus dia penuhi, yaitu tidak boleh keluar. Artinya kalau posisi seperti ini, dia tetap saja tidak boleh keluar umroh. Kalau ditalak ya. Kenapa? Karena kalau mau ikut pendapat yang kalau ditalak itu sudah nggak berkaitan dengan suami, justru dia tidak boleh keluar karena sedang iddah. Nah, tetapi misalnya sudah daftar dulu, ya, kan sudah keluar uang tuh 50 juta atau berapa, apalagi banyak gitu ya. Kemudian perjanjiannya kalau saya mengcancel atau Lesti mengcancel keberangkatan maka uang hangus, itu namanya darurat Pak ya. Itu berarti babnya orang yang masa iddah terpaksa keluar karena darurat. Darurat itu apa kata ulama fikih? Yang pertama ada tujuan yang penting, menjaga keselamatan, salah satunya menjaga harta. Kalau kamu tidak keluar hangus harta kamu, hangus uang kamu, maka itu boleh. Ini Pak ya, jadi saya tidak pernah menghukumi Lesti masuk yang mana. Kita bicara rumusan hukum fikihnya. Ya, paham ya. Jadi bisa jadi Ustadz Subki itu mengambil prinsip yang ini. Ini kalau tidak, Ustadz Subki kan ya entah bironya, entah pendampingnya. Tetapi biasanya orang mau umroh kalau nggak jadi uangnya hilang. Nah kalau uang hilang berarti kan harta kita rusak. Itu bahasa fikih begitu ya. Sama dengan kamu iddah, tetap harus kerja. Karena kalau kamu tidak kerja, itu namanya darurat ya. Lil hajah, kebutuhan ya. Kalau kamu tidak kerja nanti kamu tidak dapat uang, berarti akan ada kerusakan. Makanya kamu diberi dispensasi. Sama dengan umroh, kalau kamu tidak umroh nanti hilang harta kamu. Oh, berarti menyelamatkan harta itu agar kamu tetap bisa dapat manfaat ya. Kamu tanya, ya walaupun kamu umroh kan uangnya hilang ya sih. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu umroh, uang itu bukan hilang namanya, tapi kamu dapat manfaatnya. Tapi kalau kamu tidak umroh, uang itu hilang, kamu tidak dapat manfaat. Itu namanya hilangnya harta cuma-cuma atau tanpa kita dapat manfaat. Untuk menghindarkan itu, kamu dalam posisi iddah masih masuk kepada yang boleh keluar karena darurat untuk menyelamatkan harta. Itu fikih begitu Pak. Yang terakhir ini yang paling menarik. Islam ini mudah kok, masa suaminya mukul begitu masih berlaku sebagaimana kalau suami itu baik-baik. Ya, Islam itu mudah, tapi tidak semudah seperti yang kamu bayangkan. Tidak semudah seperti yang kamu takar-takar. Tidak semudah seperti yang kamu terka-terka. Oh, masak-masak. Kalau agama ini pakai masak-masak, nanti seperti chef. Masak ini, nggak ada. Agama itu nggak masak-masak. Jadi nggak ada dalam agama itu masak-masak, nggak ada. Agama itu, fikih itu dibangun oleh ulama yang mengerti dalil Al-Quran, mengerti dalil hadis, mengerti bagaimana kandungan Al-Quran, bagaimana kandungan hadis. Nggak pakai masak-masakan. Ya, nggak pakai masak-masakan. Apapun suaminya, seperti apapun, ada hal-hal yang tetap berlaku. Ada juga hal-hal yang tercabut.
Misalnya suami tidak memberi nafkah, berarti meninggalkan kewajibannya, maka istri tidak wajib melayani. Hilang hak suami kepada istri dalam hal itu. Tetapi kalau masalah izin, ini kan berkaitan dengan keselamatan istri, di mana tanggung jawab suami. Itu sebetulnya itu yang harus kita pahamkan. Kenapa sih harus izin suami? Bukan mengistimewakan suami, bukan. Kalau kita mau lebih dalam, ini karena yang dibangun dalam syariat itu, laki-laki ini penanggung jawab istrinya. Namanya penanggung jawab. Bukan hanya, kalau kamu pergi nanti saya mau berhubungan, tidak bisa. Nggak ada begitu. Kenapa? Karena kalau sudah talak pun tetap harus menjaga kan. Artinya walaupun sudah ditalak, kalau masih talak satu, tetap harus ngasih makan, tetap harus ngasih tempat tinggal, tetap harus memberi izin atau tidak. Ini kan menjaga. Bukan hanya mau bersetubuh. Tidak bisa bersetubuh sudah talak. Walaupun di situ ada hak dia untuk rujuk kembali. Artinya jangan kita terpikir, ini kok suami egois sekali. Bukan, Pak. Suami itu menentukan keselamatan istrinya. Bergantung di pundak dia, makanya qawwam, penanggung jawab. Namanya penanggung jawab, tetap bertanggung jawab selama masih ada ikatan. Begitu Pak ya, begitu ya. Kalau soal izin ya, soal izin keluar, soal izin bepergian, ini karena berpikirnya tentang tanggung jawab. Maka suami harus tahu persis kamu kemana, sama siapa. Jadi konsep izin itu adalah mesti bicaranya keamanan, ya, keamanan. Justru sudah jahat, masih lalu tidak berlaku hak suami untuk mengatur istrinya agar aman, kan malah tambah jahat otomatis ya. Tetap dia punya hak untuk menentukan istrinya ini aman atau tidak, sehingga hak izin tidak izin itu masih berlaku. Begitu Pak ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.